wafatnya syahid, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal karubin wasyuhada'i was shalihin was sahabati wal ulama'i wal 'amilin wal musannifin al mukhlisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatul muhaddisin wal a'immatul ummati mujtahidin muqallidihim wasadati syufiyatil muhaqqiqin wa ila jami' awliya'illah wa waliyatillah masyariqil ardi la maghribin. Summa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi la maghribiha khususan al kubur min jihati abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatana wa asatidati asatidatina wa ashabil huquqi wajibati alaina ma'alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bi'ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Wa rabi'uha an tu'mina birusulihi wa hum afdalu ibadillahi. Qala ta'ala wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa rabi'uha, rukun iman yang keempat adalah iman kepada rusul-rusul Allah. Semuanya kan ada berapa? 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah sekarang iman kepada rusul-rusul Allah. Rasul-rasul Allah itu wahum afdalu ibadillah, adalah orang-orang yang paling utama dari hamba-hamba Allah dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain. Jadi rasul itu adalah paling utama di antara hamba-hambanya Allah. Bahkan di antara rasul pun nanti ada ulul ajmi, nanti ada sayyidul anbiya wal mursalin. Makanya ada malah dijadikan sholawatan di kita mah ya. Muhammadun basyarun laisa kal basyari, apa? Muhammadun basyarun la kal basyari wal huwa kal yaqutu bainal hajari. Nah ini menandakan bahwa Rasul itu manusia, tetapi lebih utama dibanding manusia yang biasa. Dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan, dan saban-saban dari rasul itu faddalna, aku unggulkan, 'alal 'alamina, mengalahkan seluruh alam. Ini pernyataan firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa para rasul itu lebih utama dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Bagaimana yang dimaksud iman kepada rasul? Bi an ta'taqida annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan la ya'lamu adadahum illallah. Yang dimaksud iman kepada Rasul adalah mengiktikadkan
membenarkan, mentasdikkan, percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada makhluknya yang disebut Rasul. Allah itu ngutus Rasul kepada makhluknya. Rasul itu rijalan, laki-laki. Tidak ada satu Rasul pun yang perempuan. Jadi kalau tahun berapa ada perempuan ngaku Nabi, itu batil ya, salah itu. Wong Rasul itu laki-laki semuanya. Nah, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu bilangan Rasul itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti ada sekian itu adalah pendapat-pendapat. Tetapi yang sesungguhnya yang tahu pasti hitungannya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluhum bisjasadihi Adamu wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Awaluhum yang pertama para rasul bijasadihi, dilahirkan jasadnya. Adamu adalah Nabi Adam. Jangan pakai tasdid Adamnya ya. Adamu adalah Nabi Adam. Itu yang pertama. Disebutnya manusia pertama dan beliau itu nabi pertama. Nah, yang pertama dilahirkan atau diciptakan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khatimuhum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling terakhir, yang paling utama, yang paling unggul di antara nabi dan rasul, sayyiduna adalah tuan kita Muhammadun, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad atau ngaku-ngaku Rasul setelah Nabi Muhammad, itu bohong, tidak boleh dipercaya. Karena sudah ditutup kerasulan, sudah ditutup kenabian dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam. Seluruh para rasul itu keturunan Nabi Adam. Yang dimaksud keturunan Nabi Adam itu adalah tidak ada nabi ataupun rasul dari bangsa jin. Tidak ada nabi atau rasul dari bangsa malaikat. Semuanya dari keturunan Adami, dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, yakni manusia. Kalau nabi atau rasulnya dari jin, bagaimana kita bisa ketemu ya? Wah, repot juga. Atau nabinya, rasulnya dari malaikat, susah juga kita bertemunya, karena malaikat tidak bisa kita lihat. Allah ciptakan nabi dan rasul dari golongan Adami, keturunan anak Adam alaihi salam. Manusia, sebab manusia itu makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk yang lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Telah aku muliakan anak Adam, mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, yang jadi nabi dan jadi rasul pun dari keturunan Adami atau keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa annahum shadiquna fi jami'i aqwalihim. Para rasul itu semuanya benar ucapannya. Kalau berbicara itu tidak dicampur bohong, apalagi bohong semua. Dicampur bohong pun tidak, atau keselipan omongan bohong pun tidak.
shadiquna fi jami'i aqwalihim. Rasul itu benar dalam seluruh ucapannya. Fi dakwar risalati, benar dalam pengakuan menjadi rasulnya. Bukan karena ingin dipercaya, bukan karena ingin dihormati, bukan karena ingin dijadikan junjunan lalu mengaku-ngaku rasul, tetapi pengakuannya itu adalah benar, tidak berbohong. Wa fima ballaghuhu anillahi ta'ala, dan benar ucapan rasul dalam setiap yang ia sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fima ballaghuhu anillahi ta'ala, yang ia sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil kalamil urfiyyi, bahkan termasuk dalam ucapan-ucapan adat. Yang tadi benar ucapannya itu dari Allah, wahyu. Termasuk ucapan-ucapan adat manusia biasa, tidak akan ada bohong. Nahu akaltu syaribtu, misalnya Rasul menyebutkan aku habis makan, aku habis minum, itu tidak ada yang bohong, mutlak semua benar ucapannya. Wa annahum ma'sumuna minal wuqu'i fi muharramin aw makruhin, dan para rasul itu maksumuna, diraksa, dijaga oleh Allah, minal wuqu'i fi muharramin, dari minal wuqu'i fi muharramin, dari terjadi dalam hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Artinya tidak akan ada rasul yang melakukan haram, tidak akan ada rasul yang melakukan makruh, karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita ya, kita mah tidak maksum, makanya kita disebutnya mahalul khoto wan nisyan. Kadang kena salah, kadang kena lupa. Sering-seringnya mah bukan lupa, disengaja kali ya. Nah, kalau rasul itu apa? Maksumuna, dijaga oleh Allah, tidak akan terjadi kepadanya melakukan yang haram atau melakukan yang makruh. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Wa annahum muballighuna ma umiru bitablighi lil khalqi. Wa annahum, dan sesungguhnya para rasul itu muballighuna, menyampaikan perkara yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Wa illam yakun ahkaman, sekalipun bukan yang mengandung unsur hukum. Apapun yang diperintah oleh Allah yang harus disampaikan, manis, pahit, akan disampaikan. Muballaghuna. Kalau mubalik sekarang kan bukan nabi, bukan rasul. Kadang-kadang ngomongnya dipesan kan gitu ya. Bukan pesanan Allah ngomongnya itu. Pesanan yang ngundang, pesanan panitia. Oh, mohon maaf nih mubalik jangan ngomong ini kan gitu ya. Nah, nabi rasul menjadi mubalik, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun pahit, sekalipun berakibat menyakiti dirinya, akan disampaikan. Walaupun yang disampaikan itu tidak ada unsur hukum, artinya bukan perkara yang menjelaskan hukum, seperti kisah kejadian umat-umat dahulu, itu disampaikan semua. Wa annahum hadiquna bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi wa muhajajatihim. Dan para rasul itu pinter, tidak bodoh, cerdas, otaknya cemerlang. Bihaitsu yakunu fihim qudratun ala ilzamil khusumi, gambaran kepinterannya itu rasul itu mampu. Yakunu, bukti fihim, di para rasul apa? Kudratun, kuasa,
ala ilzamil khusumi, untuk mengalahkan para musuh, wa muhajajatihim, dan menghujah para musuh, wa ibtali da'awihim, dan membatalkan pengakuan para musuh. Rasul itu cerdas, Rasul itu pinter. Kecerdasannya, kepinterannya itu punya kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam hal apa? Dalam hal hujah. Termasuk kalau ada musuhnya mengaku sesuatu. Misalkan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Dibatalkan pengakuan Fir'aun itu oleh Nabi Musa alaihi salam. Artinya ada kecerdasan yang luar biasa pada para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu mematahkan hujah-hujah musuhnya. Fahadihi sifatul arba'atu tajibu lil mursalin. Sifat yang 4 ini wajib adanya di para rasul. Di Tijan ini sudah sangat jelas. Sifat sidik, sifat amanah, sifat patonah, sifat tabligh. Bahkan wajib setiap mukallaf mengetahui 4 sifat ini, yaitu sifat yang wajib di rasul, sifat yang mustahil di rasul, sifat yang jaiz di rasul. Yang wajib di rasul ada 4 sifat, yaitu sifat sidik artinya benar, amanah artinya terpercaya, tidak pernah berkhianat, fatonah artinya pinter, tabligh artinya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita. Disebutnya masih golongan aqaidul iman. Harus tahu, anak-anak kita ya harus tahu itu aqaid iman. Udah pernah dikupaskan ya. Kalau orang tuanya tidak bisa ngajarin itu, ya monggo dianterin ke Ustadz Sulaiman ke sini. Di sini ada TPQ, ada pengajian, titipin ke Ustadz, ajarin anak kita biar hafal aqaidul iman. Kalau udah gede mah susah. Mumpung kecil ya, mumpung kecil suruh pada ngaji. Nah, wa amal anbiya'u ghairul mursalina fala yakunu muballigin. Adapun para nabi yang bukan rasul itu tidak tabligh, tidak menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada nabi yang diutusnya hanya untuk dirinya, ada nabi yang diutusnya hanya untuk keluarganya, ada nabi yang diutus hanya untuk satu lingkungan, tidak kemana-mana situ aja. Karena nabi itu tidak diperintahkan tabligh oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan rasul. Kalau rasul itu perbedaannya itu sama-sama laki-laki, sama-sama manusia yang maksum, sama-sama menerima wahyu. Kalau rasul diperintah tabligh, kalau nabi tidak diperintah tabligh. Itu bedanya. Wa inna ma yajibu alaihim ayyuballighun nasa annahum anbiya'u. Adapun yang wajib kepada para nabi itu hanya menyampaikan kepada manusia bahwa aku ini nabi. Nah, gitu. Aku ini nabi, gitu. Tapi tidak diperintah tabligh seperti rasul. Kenapa mesti ngomong kepada manusia bahwa aku ini nabi? Tujuannya liyuh taromu, supaya manusia menghormati kepada Nabi Allah, tidak kurang ajar kepada nabi-nabi Allah. Bisa jadi kalau tidak dikasih tahu, nanti orang-orang berbuat kurang ajar kepada siapa? Nabi. Udah dikasih tahu aja masih banyak yang kurang ajar, kan gitu ya. Oleh karena itu hanya diperintahkan memberikan tahu kepada kaumnya bahwa aku ini Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sahihu, adapun menurut kaul yang sahih, fihim al-imsaku an hasrihim fi adadin. Fihim dalam masalah rasul, al-imsaku yang paling bagus itu, yang paling sahih itu diam, an hasrihim
tidak meringkaskan pi adadin dalam bilangan nabi dan rasul. Biarkan itu urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu rubama ada ila isbatin nubuwati awir risalati liman laisa kadzalika fil waqi. Sebab terkadang menyampaikan, menetapkan sesuatu kenabian atau kerasulan liman laisa kadzalika, yang orang itu bukan nabi dan bukan rasul. Nah, akibatnya kalau tidak diam bisa terjadi menyebut nabi atau menyebut rasul kepada orang yang sebetulnya bukan predikat nabi dan bukan predikat rasul. Ini kan ruwet jadinya, ya kan? Bukan nabi disebut nabi, bukan rasul disebut rasul. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, was-shahihu fihim al-imsaku. Diem aja gitu ya kalau tidak tahu. Au ilana fi dzalika amman huwa kadzalika fil waqi'i fayajibu at-tasdiqu bi annallah rusulan wa anbiya'a 'alal ijmal. Adapun yang wajib kepada kita itu membenarkan bahwa sesungguhnya Allah itu mengutus kepada para rasul, mengutus kepada para nabi, jumlahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ulama menyebutkan itu hasil penelitian, bukan asal-asalan. Kita malah asal-asalan jangan. Qala as-Suhaimi, na'am, betul begitu kata Syekh Suhaimi. Yajibu 'alal mu'min ay ya'lama wa yu'allima sibyanahu wa nisa'ahu wa khadamahu asma'ar rusuli al-madhkurina fil Qur'an. Betul wajib kepada orang-orang mukmin mengetahui dan memberitahu. Pertama, ayya'lama, mengetahui, belajar malah. Wa yu'allima, dan mengajarkan, memberitahu. Sibyanahu, kepada anak-anaknya. Wa nisa'ahu, kepada istri-istrinya. Wa khodamahu, kepada pembantu-pembantunya. Apa yang harus dikasih tahu? Asma'ar rusuli, nama-nama rasul al-madhkurina fil Qur'an, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi kita punya kewajiban tuh ngasih tahu kepada anak-anak di rumah tuh ya. Nabi-nabi Allah yang wajib diketahui itu ada 25. Sebutin nama bapaknya. Istri sama, wajib itu. Artinya kalau suami belum mengajarkan ini dosa. Wong hukumnya apa? Wajib. Tidak bisa suruh pengajian. Nggak tahu ibu-ibu kalau pengajian nih, ngajinya ngaji apa ya? Kira-kira ngajinya apa? Teliti nih, ngajinya ke ustadz mana nih, ngaji apa saja. Jangan-jangan di sana hanya pesta seragam doang. Materi ilmunya mah tidak ada. Ya kan? Wong pulang masih begitu-begitu aja. Tidak ada perubahan. Ini kewajiban suami ini, ngasih tahu kepada anaknya, ngasih tahu kepada istrinya, bahkan kepada pembantu yang ada di rumahnya, memberikan tahu nama-nama rasul yang tercatat dalam Al-Qur'an. Bila tidak, berdosa suami. Masya Allah. Kirain kawin enaknya doang ya. Tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, membawa perintah, pimpinan, maka segala bentuk kewajibannya itu dipikul oleh siapa? Suami. Kalau suaminya nggak bisa, ngapalin dulu, ya kan? Nanti dihafalin. Kalau di Sunda mah dulu ada nadoman-nadoman begitu. 25 rasul sadayana nomu kalab sing terang hiji-hijina. Nah, Nabi Adam dan seterusnya. Di sini nanti disebutkan. Nggak tahu kita udah pernah ngasih tahu belum ke istri? Begitu ngasih tahu istrinya malah ngejawab, sok tahu amat pak. Waduh, ya kan? Padahal suami itu lagi melakukan kewajiban. Istrinya lah kayak ustadz aja ente pak. Waduh, masya Allah. Ini istri yang nggak ngerti nih ya, nggak ngerti. Kasih tahu lah. Hatta yu'minu bihim,
kasih tahu tuh anak, kasih tahu tuh istri, pembantu, nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Hatta yu'minu bihim, sehingga mereka meyakini, mengimani Rasul-Rasul itu. Wa tusaddiqu bijami'ihim tafsilan, dan membenarkan kepada keseluruhan Rasul tafsilan dengan secara rinci satu per satu. Wa la yadunnu anal wajib alaihimul iman bi Muhammadin faqat, dan jangan pernah mengira bahwa yang wajib itu hanya iman kepada Nabi Muhammad saja. Tidak. Kita umat Nabi Muhammad jangan mengira bahwa kita ini hanya wajib iman kepada Nabi Muhammad saja. Tidak. Kita pun harus beriman kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja syariatnya yang dijalankan syariat Nabi Muhammad. Begitu. Kan beda tiap nabi syariatnya. Coba syariat Nabi Adam ngawinin anak silang. Kan tiap punya anak kembar, sejodoh-sejodoh. 20 kali melahirkan berarti berapa? 40. Nah disilang tuh, yang lahirnya pertama disilang dengan yang lahir periode kedua. Kalau syariat Nabi Muhammad nggak boleh begitu. Kakak kawin sama adik. Kenapa Nabi Adam di zaman Nabi Adam boleh? Manusianya belum ada, cuma itu doang. Syariat. Mensucikan najis zaman Nabi Musa tidak pakai air, mesti digunting. Kalau kain kita kena najis, gunting. Tapi di umat Nabi Muhammad SAW cukup dengan air. Tetapi para nabi, para rasul terdahulu itu wajib kita mempercayainya, wajib membenarkannya, wajib mengimaninya. Bukan berarti mengikuti syariatnya. Syariatnya itu sudah diganti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Jangan dikira Nabi Muhammad saja. Fa innal imana bi jami'il anbiya'i sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'ani aw lam yudkar wajibun ala kulli mukallaf. Karena sesungguhnya iman kepada seluruh nabi, seluruh rasul, baik yang nama-namanya disebutkan di Quran atau yang nama-namanya tidak disebutkan di Quran, itu wajibun ala kulli mukallafin, wajib kepada setiap orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh, berakal. Umat Islam sudah baligh, berakal, wajib iman, meyakini, membenarkan, mengetahui nama-nama nabi dan rasul. Aduh, insyaallah. Wahum ay al-madkuruna fil Quran, adapun yang diceritakan fil Quran dalam Quran, sittatun wa isruna, ada 26, au khamsatun wa isruna, atau ada 25. Wa nadomtu, dan aku menyusun sebuah nadom, syair, ha kepada ini nama-nama nabi dan rasul. Fakultu, maka aku berkata begini. Ini syairnya, nadomnya nadom Bahar Basit. Ada yang ngerti Bahar Basit? Asma'u rusuli bi Qur'ani alaika tajib ka Adama Zakaria ba'da Yunusihim Nuhun wa Idrisun Ibrahimu wal Yasa'u Ishaku Yaqubu Ismailu Solihuhum. Gak usah ditembangin, susah ya. Nama-namanya aja. Asma'u rusuli bil Qur'ani alaika tajib, nama-nama rasul dalam Quran alaika tajib, kepadamu wajib tahu. Ka Adama, seperti Nabi Adam. Zakaria, Nabi Zakaria. Ba'da Yunusihim, setelah Nabi Yunus. Di sini namanya tidak tersusun karena mengikuti syair supaya ujungnya sama. Nuhun wa Idrisun wa Ibrahimun wal Yasa. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Yasa. Ishakun Yaqubun Ismailu Solihun. Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Solih. Ayyubun Harun Musa ma'a Su'aibihim. Nabi Ayub, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Su'aib.
Dawudun Nabi Dawud, Hudun Nabi Hud, Uzairun Nabi Uzair, summa Yusufahum kemudian Nabi Yusuf, Lutun Nabi Lut, wal Yasu Nabi Ilyas, Zulkifli Nabi Zulkifli, awit tahada atau bersatu. Artinya bersatu itu Nabi Ilyas dan Zulkifli itu masih itu aja orangnya maksudnya. Yahya Nabi Yahya, Sulaiman Nabi Sulaiman, Isa Nabi Isa, ma'a Muhammadihim beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada min bahril basiti, ini adalah bahar basit. Mustaf'alun fa'ilun 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 mustaf'alun fa'ilun, gitu kira-kira lagunya. Wa ma'na tahada anadal kifli kila huwa Ilyas, yang dimaksud kalimat at-tahada tadi dalam nadom anadal kifli kila huwa Ilyas, Nabi Dzulkifli itu adalah Nabi Ilyas. Makanya tadi ada yang menyebutkan 26, ada juga yang menyebutkan 25, tapi namanya tidak kurang. Yang 26 terpisah antara Nabi Ilyas dengan Nabi Dzulkifli, yang 25 bersatu Nabi Ilyas dengan Nabi Dzulkifli. Itu. Wakila, bahkan menurut sebagian pendapat, Yusha'u adalah yang dimaksud Dzulkifli itu adalah Nabi Yusa. Wakila Zakaria, menurut sebagian Nabi Zakaria. Wakila Hizakil bin Ajur, bahkan menurut sebagian pendapat adalah namanya Izakil bin Ajur. Lianna ummahu kanat ajuron, karena namanya itu adalah Ajur. Nah, ini perbedaan pendapat menurut riwayat. Pasaalat maka meminta ini Ajur, nah, ummahu al-walada, minta anak kepada Allah, ba'da kibariha, setelah sepuh, udah tua belum punya anak kali ya. Waduh, pengen punya anak, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anak. Udah sepuh, fawahaba, maka Allah memberi laha kepada itu ummah Hizkila, dengan nabi bernama Hizkil. Nah, ini Hizkil itu yang tadi Kila Dzulkifli dan lain sebagainya. Intaha qaulu Suhaimi, selesai ucapan Syekh Suhaimi. Sedikit lagi. Wa qala sahibun Bad'il Khalqi, berkata yang punya kitab Bad'il Khalqi, qala Wahbun Basarubnu Ayyubin Yusama Dzulkifli. Ya, berkata Wahbun Wahab, Bisrubnu Ayyubin adalah Bisir putra laki-lakinya Ayyub, itu yang dinamakan Dzulkifli. Jadi Nabi Dzulkifli itu menurut Wahbun Wahab adalah Bisir bin Ayyub, Bisir putranya Ayyub. Kana muqiman bisami, beliau tinggal di Sam, mudata umrihi hatta mata, sepanjang umurnya tidak pernah kemana-mana, hatta mata, sehingga wafat di Syam. Wa kana umruhu, umurnya itu Dzulkifli itu khamsan wa sab'ina sanatan, ada 75 tahun. Wa kana qabla Syuaibin, adanya sebelum Nabi Syuaib alaihi salam. Intaha, selesai ucapan yang punya kitab Bad'il Khalqi. Selanjutnya, wa ulul azmi minhum khamsatun, ada juga nabi yang rasul yang disebut ulul azmi. Ini wajib tahu kita nih, ulul azmi. Ulul azmi itu khamsatun, ada 5. Yajibu ayyu ulama tartibuhum fil afdoliyati, bahkan wajib apa ayyu ulama mengetahui apa tartibuhum, tartibnya, susunannya, fil afdoliyati, dalam keutamaannya. Li'annahum laisu fi martabatin wahidin, karena yang 5 ini tidak dalam satu martabat.
yang 5 ini ada tingkatan-tingkatan martabatnya. Jadi kita selain wajib tahu nama-namanya ulul azmi, wajib tahu tingkatan-tingkatan keulul azmiannya. Begitu. Apa sih ulul azmi? Yang dimaksud ulul azmi, wal muradu minal azmi huna, yang dimaksud azmi di sini adalah as-sabru, karena kesabarannya, wa tahammulul masaqi, dan memikul kesulitannya, awil hazmu, atau kuat tangguh, kama pasarhu bi Ibnu Abbas, seperti dalam tafsir Ibnu Abbas dalam menjelaskan tentang ulul azmi. Nah, disebut ulul azmi itu karena sabarnya, karena kuat memikul apanya? Kesulitannya, karena tangguh menghadapi persoalan. Karena hebat itulah Allah menjadikan mereka sebagai rasul ulul azmi. Makanya tingkatannya beda-beda. Fa'afdaluhum, siapa di antara ulul azmi yang paling tinggi derajatnya? Fa'afdaluhum sayyiduna Muhammadun, yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah prihatin saja dalam kandungan ya. Masih dalam kandungan sudah jadi ya yatim. Lahir ke muka bumi baru beberapa tahun wafat ibunya, ikut kakeknya. Baru berapa tahun wafat kakeknya, ikut pamannya. Terus begitu sampai remaja ikut orang, sampai dewasa sudah jadi nabi dianiaya orang, diangkat menjadi rasul, mau dibunuh mas segala macam. Banyak keprihatinannya, tapi tangguh menghadapi segala kesulitan, bahkan dengan akhlak yang luar biasa, akhlak yang mulia. Makanya Allah berikan keutamaan yang pertama dalam ulul azmi, keistimewaannya. Yang pertama itu. Yang kedua pas Sayyiduna Isa. Yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, tingkat keulul azmiannya itu Nabi Isa alaihi salam. Ini juga sama, Masya Allah, belum pernah nikah Nabi Isa. Sampai diangkat ke langit belum pernah apa? Nikah. Hidupnya tidak pernah kaya. Ketika sahabatnya minta makan pun beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan makanan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Bahkan difitnah habis-habisan, dianggap anak haram karena lahir dari ibu tanpa pernikahan. Siapa ibunya? Siti Maryam. Oleh karena keprihatinannya itu, sabar dan tangguh menghadapi ujian, Allah mengangkatnya Nabi Isa sebagai ruhullah, termasuk rasul ulul azmi kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pas Sayyiduna Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Ini juga nabi yang sabar. Dakwahnya puluhan tahun, ratusan tahun, hanya dapat orang yang beriman 80 orang. Ya kan? Kalau ustadz sekarang mah udah dakwah habis-habisan, nggak ada pengikut, mungkin pensiun, mengundurkan diri ya. Duh, nih ngajar ngaji jemaahnya segini-gini aja, nggak nambah-nambah, ya kan? Masya Allah, udahlah pensiun lah. Nabi Nuh itu tidak banyak pengikutnya, 80 orang. Bahkan anaknya sendiri pun yang bernama Kan'an tidak ikut beriman kepada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam munajat sering kita baca doanya, ya kan? Ya Allah, jangan sisakan mereka, kan begitu ya? Waduh, jangan sisakan mereka di muka bumi. Akhirnya Nabi Nuh suruh bikin perahu besar. Itu pertama ada kapal laut tuh Nabi Nuh. Bikin perahu. Bikinnya bukan di pinggir pantai. Kalau nelayan kan bikin perahu pinggir pantai, ya kan? Supaya gampang dikemanain. Di ke pantai kan nantinya digotong. Di gunung bikinnya.
Orang-orang yang benci malah ngomong, Nuh gila ini, bikin kapal buat di laut, dibikinnya di mana? Di gunung. Masya Allah. Orang-orang antri datang semua ke kapal Nuh untuk buang air besar. Kapal mau dipakai, diisi kotoran oleh kaum. Mas mau dipakai, waduh ini kotoran siapa ini ya? Akhirnya dengan kuasa Allah, Allah memberikan penyakit kepada kaum itu yang tidak ada obatnya kecuali dengan kotoran mereka sendiri. Jadi habis diakut kaumnya lagi, nah, diambil buat obat mereka lagi. Masya Allah. Shalawatullah wassalamu alaihim ajmain. Oleh karena itu Nabi Nuh pun termasuk apa? Oh, termasuk apa? Ulul azmi. Oh, kelewat ya. Kedua itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Jadi 5. 1 Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim juga. Dakwahnya itu dari remaja. Pernah dengar kan ya? Yang namanya Nabi Ibrahim merusak berhala. Hampir dibakar sama siapa? Numrud. Bahkan terjadi dibakar, dimasukkan ke api yang besar. Sabar Nabi Ibrahim. Ujiannya luar biasa. Beliau punya istri menurut sebagian pendapat 3, menurut sebagian pendapat 2. Yang kita tahu terkenal berapa? 2, Siti Hajar dan Siti Saroh. Siti Saroh adanya di Palestina, Siti Hajar adanya di Mekah. Bayangin kilirnya berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Dulu belum ada pesawat, masih pakai ontak. Wow, Palestina, Mekah, Mekah, Palestina. Makanya sekali ditinggal itu Siti Hajar berbulan-bulan. Kesana dakwah, kesini dakwah. Begitu dikasih turunan oleh Allah, suruh disembelih Nabi Ismail alaihi salam, yang kemudian diganti dengan seekor kambing. Ini adalah bukti keteguhan iman Nabi Ibrahim alaihi salam. Apapun perintah Allah ia lakukan. Oleh karena itu menjadi ulul azmi. Nabi Musa ketiga, termasuk ulul azmi. Karena sama Nabi Musa alaihi salam pun hidup di tengah-tengah kekuasaan Fir'aun. Yang mana Fir'aun pada waktu itu menurut gurunya, kata sang dukun, tahun ini akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu. Instruksilah Fir'aun, setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh gitu. Nabi Musa lahir pada tahun itu. Masya Allah. Oleh karena itu pernah dimasukkan ke tungku api sama ibunya, Siti Yohanin. Kemudian dalam riwayat kedua setelah dimasukkan ke tungku api, akhirnya dibuang ke Sungai Nil. Waktu di halaman berapa sudah dibahas di sini. Nah, ini perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Nah, tadinya di Mesir, kemudian pindah ke Palestina. Makanya gajah nggak aman-aman sekarang. Itu dari cerita Nabi Musa alaihi salam. Sholawatullah, keempat Nabi Isa, kelima Nabi Nuh alaihi salam. Semoga rahmat dan keselamatan Allah diberikan kepada para nabi dan rasul. Wa yalihim fil afdoliyati baqiyatur rusuli, dan kemudian mengikuti dari yang 5 ini Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 tuh. Nah, baru nabi-nabi yang lain dalam urutan martabatnya. Setelah para nabi semua baqiyatul anbiya wa hum mutafawituna fima bainahum indallah, yaitu berbeda-beda semuanya martabatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Lakin yamtani'u ta'yinu alaina ala tafawutihim, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan mereka karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita. Li'annahu lam yarid fihi ta'lim, karena di antara perbedaan antara nabi-nabi dan rasul selain ulul azmi tadi, tidak ada taklim, tidak ada pelajaran yang khusus menjelaskan itu.
Jadi hanya ada apa? Hanya ada ulul azmi saja. Selain ulul azmi itu kita tidak boleh membeda-bedakan nabi dan rasul, karena tidak ada ta'limu bi maratibihim, tidak ada taklim, tidak ada pelajarannya. Sumaru usal malaikah, setelah rasul nabi kemudian para malaikat pemimpinnya. Siapa pemimpin malaikat? Kajabroila, seperti malaikat Jibril, wa nahwihi, dan sebangsa Jibril, Mikail, Israfil, Azrail dan seterusnya. Sumal aulia, kemudian para wali, khususon Sayyiduna Abu Bakar, khususnya Abu Bakar, wa baqiyatus sahabati, kemudian setelah Abu Bakar sahabat-sahabat yang lainnya. Li hadisin, disebut Abu Bakar itu karena ada hadis, innallaha akhtaro ashabi alal alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Kenapa para sahabat diletakkan oleh Nabi, ya kan, setelah para malaikat, yaitu para wali tingkatannya? Karena Rasul bersabda bahwa Allah memilih sahabat-sahabatku di atas manusia-manusia yang lain atau alam-alam yang lain, siwan nabiyyin wal mursalin, kecuali para nabi dan rasul. Jadi sahabat Nabi itu tingkatnya itu mendekati dengan para nabi martabatnya. Masya Allah, kalau kita lahir pada waktu itu ya mungkin jadi sahabat Nabi ya, atau jadi ibarat Abu Jahal kira-kira. Wallahu alam. Kadang-kadang kan, kenapa sih nggak lahir dulu gitu ya? Siapa tahu kalau lahirnya dulu malah jadi musuh Nabi. Alhamdulillah lahir akhir zaman menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, summa awamul basar. Setelah para sahabat, summa awamul malaikat, kemudian umumnya para malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang lain selain ru'usul malaikat itu di bawah sahabat. Setelah sahabat baru para malaikat umum. Setelah para malaikat umum, summa awamul basar, umumnya manusia. Nah, kita ini termasuk umumnya manusia. Jadi derajatnya ya derajat paling ranting gitu lah. Ranting juga anak ranting kali ya. Kalau pengen naik bagaimana? Jadi wali. Nah, kalau pengen naik jadi apa? Aulia Allah, menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang soleh. Idohun, sebuah penjelasan. Dikit lagi. Qolal al-Pasniyu, berkata Imam Pasni, wa quddimatil malaikatu ala rusuli fi zikri itsba'an litartibil wujudi. Kenapa para malaikat didahulukan disebutnya dalam rukun iman? Padahal tadi martabatnya mulia rasul kan gitu. Tapi disebutnya para rasul setelah para malaikat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul. Kenapa tidak setelah Allah rasul dulu? Ini alasannya. Alasannya itu adalah itsba'an litartibil wujudi, karena mengikuti ketertiban susunan dalam diciptakannya oleh Allah. Kan Allah itu menciptakan apa dulu? Malaikat. Kemudian Allah menciptakan kitabnya. Nah, untuk apa? Ketentuan-ketentuan makhluk. Makhluknya belum diciptakan manusia, tetapi ketentuannya sudah Allah buatkan. Baru para rasul. Gitu maksudnya. Bukan yang ada di rukun iman itu bukan martabat afdolnya, tapi martabat wujudnya, martabat diciptakannya. Fa innal malaikata muqaddamatun fil khalqi, karena sesungguhnya malaikat itu adalah didahulukan dalam penciptaannya. Auli tartibil waqi fi tahqiqi makna risalati, atau memang mengikuti ketertiban terletak dalam nyatanya utusan. Karena fa innallaha ta'ala arsal malaikata ila rusuli, sebab Allah itu mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada rasul. Berarti dari Allah kepada malaikat dulu, setelah itu baru kepada rasul. Oleh karena itu musonif meletakkan dalam rukun iman kepada malaikat lebih awal daripada iman kepada rasul. Wa khamisuha wallahu alaihi wasallam bisawab. Kelimanya insyaallah rukun iman antumina bil yaumil akhir. Mudah-mudahan
yang disampaikan manfaat dan menjadikan semakin teguh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hal-hal yang wajib kita imani. Kita sama-sama baca doa, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.